If you just look here, we didn't actually. Fuck, Bree, get down! Come on. Sir, I have no record of your booking. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Hotel Mumbai tahun 2018. Film ini adalah kisah nyata serangan 10 pemuda teroris yang secara acak dan terorganisir membunuh banyak orang di Mumbai pada tahun 2008, dan salah satunya menyerang Hotel Taj dengan para staf hotel mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga semua tamu agar selamat. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan 10 orang pemuda menaiki perahu dari Pakistan menuju ke Mumbai, India. Terdengar suara sang pemimpin pria yang menguatkan hati para pemuda ini dan mengatakan bahwa surga akan menanti mereka. Dan si pemimpin pria ini adalah Brother Bull, kita panggil saja Bull. 26 November 2008, mereka bersepuluh sampai di Mumbai dengan membawa tas berukuran besar dan juga earphone yang selalu mereka kenakan untuk mendapatkan arahan dari Bull. Mereka pun naik taksi serta berpencar ke berbagai titik di Mumbai. Dalam perjalanan, Bull mengingatkan mereka untuk jangan terlihat mencolok dan jangan terlambat. Di sisi lain, seorang waiter di restoran Hotel Taj bernama Arjun yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sedangkan di Hotel Taj beberapa karyawan sedang menyiapkan kamar VIP untuk pasangan muda dari konglomerat yang terpandang, yaitu David dan Zara, serta bayinya bernama Cameron yang baru lahir dan ditemani pengasuhnya bernama Sally. Pihak hotel memberikan layanan terbaik karena ibu Zahra ini adalah orang berpengaruh di sana. 2 dari 10 pemuda sampai di stasiun kereta di CST Mumbai Selatan. Chef restoran Hotel Taj bernama Obroy memeriksa kelengkapan dan kerapihan para waiter. Lalu Arjun datang terlambat dan hanya memakai sandal. Arjun memohon pada Obroy agar bisa tetap bekerja dan Obroy pun meminjamkan sepatunya ke Arjun. Lalu di sana terlihat berita yang menyiarkan serangan di stasiun CST. 100 orang tertembak dan polisi sedang mengejar 2 pelaku penyerangan tersebut. Scene kembali ke Obroy yang membriefing semua karyawannya untuk melayani tamu VIP lainnya, yaitu pembisnis dari Rusia bernama Vasily. Nanti malam, Vasily akan mengadakan pesta di kamarnya bersama 2 wanita. Vasily butuh pelayanan kamar, tapi Obroy mengatakan pelayannya harus cowok, karena kalau cewek menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan terpilihlah Sanjay yang diminta untuk menjadi pelayan kamar Vasily. Pasangan turis backpacker bernama Eddie dan Bree berencana akan menginap di Hotel Taj dan mereka mendapatkan sesuatu yang mengerikan. Tanpa rasa bersalah, 2 teroris bernama Imran dan Hosam ini menembak membabi buta semua yang ada di sana. Lalu Eddie dan Bree berhasil kabur. Di restoran, Arjun memberikan servis terbaiknya ke David dan Zahra. Sally pun berkata bahwa Cameron baik-baik saja dan dokter akan segera datang untuk memeriksa kondisi Cameron. Eddie dan Bree dan orang-orang lainnya berlarian ke Hotel Taj agar bisa berlindung di sana. Bukannya aman, Imran dan Hosam juga ikut masuk ke dalam hotel. Begitu juga dengan 2 orang teroris lainnya, yaitu Abdullah dan Rashid yang datang. Dan yang terjadi berikutnya adalah seketika Arjun meminta semua tamu restoran berlindung di bawah meja dan mematikan semua lampu di sana.
David langsung menelepon Sally, tapi sayangnya Sally sedang mandi. Abdullah berkata bahwa fase pertama telah selesai. Bull pun memerintahkan Abdullah untuk terus menghidupkan teleponnya agar si Bull bisa mendengar teriakan orang-orang yang tak pantas mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu di sana terlihat mereka berpura-pura sebagai rumboy. Satu persatu kamar mereka ketuk dan menembaki semua orang tanpa pengecualian. Sampai akhirnya kamar Sally yang diketuk. Ternyata seorang ibu-ibu yang masuk dengan ketakutan. Sally pun mendengar suara tembakan dan langsung bersembunyi di dalam lemari. Imran dan Hossam mencari si ibu-ibu tadi dan langsung menembakinya. Terlihat betapa polos dan miskinnya mereka yang baru pertama kali melihat kloset hotel. Sally terpaksa menutup mulut Cameron agar tangisannya tidak terdengar. Sally yang panik menceritakan semua yang terjadi kepada David. David pun lantas meninggalkan Zahra untuk pergi menjemput Cameron. David berhasil masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 4. Rashid ini bohong ke Imran bahwa pizza yang dia makan ada babinya, dan ketika mereka lengah, David langsung menutup liftnya. Lantai 4 yang aman, serta David berhasil masuk ke kamarnya, dan David meminta Sally mengabari Zahra bahwa mereka baik-baik saja. Di sisi lain, istri Arjun mengkhawatirkan kondisi suaminya yang terjebak di Hotel Taj dengan sekitar 1.000 tamu dan 500 staf di dalamnya. Butuh waktu berjam-jam bagi para pasukan khusus New Delhi untuk datang ke Mumbai, dan oleh karena itu 6 polisi memutuskan masuk ke lantai 2 ruangan CCTV agar bisa mengetahui lokasi para teroris. Obrol membebaskan pilihan para staf. Yang pertama, kabur dari Hotel Taj untuk bertemu keluarganya masing-masing. Yang kedua, atau tetap tinggal di hotel demi membantu menyelamatkan para tamu. I've been here 35 years. This is my home. Aubrey berencana pergi ke Chambers Lounge yang ada di lantai 6, yang menurutnya tempat paling aman di Hotel Taj. Di restoran, Arjun memimpin para tamu untuk ke Chambers Lounge mengikuti tangga darurat. Dan sampailah mereka di Chambers. Di sana Aubrey pun meminta maaf atas apa yang terjadi dan meyakinkan mereka semua jika di dalam Chambers akan aman. Di sisi lain, 6 polisi sudah masuk ke dalam Hotel Taj, tapi Rashid melihat kedatangan mereka. Lima jam sudah penyerangan di Mumbai terjadi. Zahra yang memang berasal dari Pakistan menelepon ibunya menggunakan bahasa yang sama seperti para teroris. Akan tetapi, seorang wanita mencurigai Zahra karena mendengar percakapan bahasa Zahra. Si wanita ini juga mencurigai Arjun yang memakai surban dan berjenggot tebal. Arjun pun memberikan pengertian bahwa apa yang dipakainya adalah ajaran kongsi. Surban ini adalah simbol kehormatan dan kesucian bagi Arjun. Bahkan Arjun tidak pernah keluar rumah tanpa memakai surbannya. Si wanita ini pun akhirnya mengerti dan berkata bahwa dirinya hanya ketakutan. Para resepsionis yang masih hidup dipaksa untuk menelepon dan membohongi tamu yang bersembunyi di kamar untuk membukakan pintunya. Karena tidak mau melanjutkan tugasnya, akhirnya para resepsionis dibunuh. Beberapa orang berhasil selamat dan masuk ke Chambers, dan termasuk Bri yang ternyata masih hidup. Karena Bri tertembak sampai ke rongga dada, dia pun harus segera dibawa ke rumah sakit. Arjun yang menjadi volunteer untuk menolong Bri. Akan tetapi, di tengah darurat Arjun bertemu dengan 2 polisi yang masih selamat. Bri yang mulai tak sadarkan diri mengira 2 polisi itu adalah teroris dan kabur dari sana.
Bri pun tewas ditembak oleh Imran. Bull berkata kepada Imran agar terus mencari orang Amerika untuk dijadikan sandera. Lalu, David, Sally, dan Cameron akan pergi ke Chambers dengan senjata seadanya. David menyembunyikan Sally dan Cameron di dalam lemari, lalu Imran pun menyandra David. Sally dan Cameron terjebak di dalam lemari sempit yang hanya bisa dibuka dari luar. Kemudian, sampailah Arjun dan 2 polisi di ruang CCTV. Mereka melihat Abdullah di depan pintu Chambers dan berbohong sebagai pasukan penyelamat dengan memakai nama polisi yang sudah dibunuh. Untungnya, Arjun segera menelepon Obroy tepat sebelum pintu dibuka. Don't open the door, it's them. 2 polisi ini pun langsung mendatangi Abdullah dan akan menembakinya, tapi ternyata Hossam dan Imran juga ada di sana. Kaki Imran yang tertembak, Imran bertanya pada Hossam apakah Bull benar-benar akan mengirim uang ke keluarga mereka. Hossam pun menjawab bahwa yang terpenting adalah mereka mengabdi di jalan Allah. Ini sungguh sesat. Imran diminta Abdullah untuk tetap di kamar dan mengawasi David yang disandra. Imran pun sempat menelpon ayahnya dan bertanya apakah uangnya sudah dikirim, tapi ayahnya bilang belum dan tidak mempermasalahkan uangnya. Yang penting, dia sangat bangga Imran bisa berlatih bersama orang-orang baik dan mulia di hadapan Allah. Di sini kita bertanya-tanya, apakah keluarga Imran ini mengetahui apa yang sebenarnya Imran lakukan, atau memang ternyata dicuci otaknya sekeluarga? Lalu Zahra menuliskan pesan terakhirnya untuk David. Zahra dan beberapa orang lainnya termasuk Vasily mengambil resiko untuk keluar dari sana karena mereka berpikir bahwa sudah tidak ada tempat yang aman di hotel ini. Vasily dan yang lainnya ingin kabur, tapi tidak bagi Zahra yang ingin menyelamatkan bayinya. Rashid pun menangkap mereka berdua dan disatukan di kamar Sandra. David pun berpura-pura tidak mengenali Zahra demi keamanan. Akhirnya, 2 pelaku penyerangan di stasiun CST tertangkap, 1 orang tewas dan 1 lagi terluka, yaitu bernama Ajmal. Ajmal yang masih hidup diinterogasi oleh polisi, namun Ajmal tidak mau mengatakan siapa Brother Bull sebenarnya. Ajmal berkata bahwa tugas mereka adalah berjihad kepada orang-orang kafir yang membuat mereka semua menjadi miskin. Mereka bersepuluh juga sudah siap mati dalam penyerangan ini. At the moment, there are still terrorists, at least in Mumbai. Vasily ternyata mantan pasukan khusus Uni Soviet. Dia pun sempat memberontak ketika diperiksa. Lalu Bull memerintahkan Abdullah untuk segera membunuh semua sandera di depan kamera wartawan agar jeritan mereka terdengar ke seluruh dunia. Imran pun ditugaskan untuk menembak siapapun yang bergerak, sedangkan yang lainnya bersiap meledakkan Hotel Taj. Arjun memimpin orang-orang yang selamat lainnya untuk masuk ke Chambers. Lalu Sally dan Cameron pun akhirnya ditemukan. David mengatakan lokasi Cameron dan Sally ke Zahra dan berhasil melepaskan ikatannya ketika Imran tertidur. Obroy mengatakan bahwa mereka harus segera kabur melalui tangga darurat karena hotel mulai dibom dan terbakar, serta pasukan khusus juga masih belum sampai. Seorang pria meminta bantuan dan memberitahu rencana kaburnya ke salah satu stasiun TV. Bull yang memantau berita langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka yang berusaha kabur di Chambers. Begitu juga dengan Imran yang diminta membunuh semua sandera yang ada di kamar itu dan segera membantu ke Chambers. Imran menembaki mereka satu persatu dan ketika giliran David yang akan ditembak, Zahra yang ternyata seorang muslim berdoa sebelum kematiannya.
Justru karena hal itu, Imran tidak bisa menembak Zahra meskipun Bull memaksanya. Mereka yang ada di Chambers keluar satu persatu. Zahra bergegas lari mendatangi lemari tempat Cameron berada. Abdullah, Hossam, dan Rashid berhasil menjebol pintu Chambers dengan granat. Semua orang pun panik dan lari ketakutan. O'Broy menghambat teroris dengan mengunci pintu belakang, akan tetapi mereka berhasil mendobrak. Beberapa orang tertembak. Arjun mengarahkan semua orang untuk segera keluar dari sana. Lalu Rashid berhasil ditusuk oleh salah satu staf hotel dan di saat bersamaan pasukan khusus sudah masuk ke dalam hotel. Arjun dan orang-orang berhasil selamat keluar dari hotel. Begitu pula dengan Zahra yang berhasil diselamatkan lewat jendela. Imran yang mulai tak sadarkan diri akhirnya tewas ditembak. Kini pasukan khusus mengepung Abdullah dan Hossam. Mereka berdua kehabisan peluru. Brother Bull terus menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa Allah telah menunggu mereka di surga. Penyerangan pun berakhir dan Zahra akhirnya bertemu dengan Cameron dan sangat berterima kasih kepada Sally. Dan Arjun pun kembali pulang untuk menemui istri dan anaknya yang selama ini mengkhawatirkan kondisinya. Di akhir film, diceritakan bahwa 9 dari 10 teroris telah tewas. Korban di Hotel Taj setengahnya adalah staf yang bertahan melindungi para tamunya. Dalam 3 minggu, Chef O'Broy kembali membuka restoran dan para korban yang selamat mengikuti acara pembukaan hotel yang sangat emosional. Lalu dalam 21 bulan kemudian, Hotel Taj sudah berjaya kembali. Dan film pun selesai. Fakta-fakta menarik dari film ini adalah kejadian tidak sesingkat di film, tapi penyekapan selama 4 hari berturut-turut. Lalu karakter O'Broy ini memang benar adanya, sedangkan karakter Arjun itu hanya fiktif. Karakter Zahra dan David terinspirasi dari pasangan yang berbeda, dan memang ada seseorang pengasuh yang berhasil menyelamatkan bayi berumuran 2 tahun. Tapi sayangnya, di kejadian aslinya kedua orang tua bayi tersebut telah tewas. Dan tidak ada satupun agama yang membenarkan yang namanya pembunuhan. Berawal dari kepolosan dan kemiskinan 10 pemuda dan pada akhirnya berujung pencucian otak dari ajaran yang sesat. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.